Ya, kita ketemu lagi dalam program By the Way, ya, bincang-bincang, ngobrol-ngobrol dengan para sahabat saya, dengan tujuan supaya bisa menginspirasi, bisa memberkati semua yang mendengarkannya. Dan sekarang ini ada teman saya, sahabat saya, abang saya, Pak Bahtiar, Pendeta Bahtiar Damanik ya, yang sekarang melayani di Medan. Ya, jadi kita sudah bersahabat cukup lama dan ya mau sharing aja sama abang satu ini tentang pelayanan dan juga apa yang sedang digumuli. Ya, kalau di-sharingkan pasti jadi berkat buat semuanya. Halo Bang, apa kabar Bang? Ya, Salam, kabar baik, Pak Seno. Ya, Senang ketemu lagi ya. ya. Ya Bang, ini kan kita mau ngobrol-ngobrol nih. Ya, saya udah Baik. kenal deket Abang, cuman memang tidak pernah nanya-nanya spesifik gitu. Kebetulan juga Hmm. bukan orang yang kayak kepo-kepo gitulah. Cuma pernah pernah dengar gitu kalau Abang dulu khotbah di chapel, zaman kita dulu masih kuliah, terus juga pernah ikut Abang juga beberapa kali kan kita sama-sama. Abang pernah kerja di perusahaan Garuda kalau nggak salah ya. Iya, Nah, iya, pengen tahu aja gitu, iya. kenapa sih abang tiba-tiba berubah panggilan, berubah berubah arah gitu ya? Padahal kalau saya nggak salah dengar, posisinya kan udah cukup baik saat itu. Bisa nggak bang Iya, dibagiin buat kita semuanya bang? iya, nampaknya ah, manggil memori lagi ya, back to memory. Iya, tahun 98 saya mengambil keputusan yang cukup penting dalam hidup saya. Sebelumnya saya berkarir di PT Garuda Indonesia di bagian keuangan, tetapi selama saya sejak muda itu sebetulnya belum cinta Tuhan, ya orang Kristen biasa gitu. Kali-kali ke gereja, tapi itu tidak dengan hati. Lalu apa yang dirasakan dengan keadaan itu sebagai seorang anak muda berkarir, kata orang sih oke lah mestinya sudah mapan gitu. Tapi di dalam diri saya itu sebetulnya mengidap kegelisahan, suatu kegelisahan yang tidak dapat disenangkan oleh katakanlah uang, jabatan, semacam ada sesuatu yang menggantung gitu. Yang di kemudian hari sesudah saya belajar teologi, membaca buku-buku, maka uh, saya baca Blaise Pascal berkata di dalam Hmm, diri setiap orang itu ada satu ruang yang kosong. Itu tepat pada diri saya, hmm, tidak dapat diisi oleh apapun. Jadi selama di Garuda itu saya baik-baik saja sebagai seorang yang berkarir, bekerja dengan baik, tidak ada persoalan dengan pekerjaan itu sendiri, tapi persoalan ada di dalam diri saya, ada kegelisahan, ada ketidaknyamanan sehingga saya itu seorang yang mengharapkan sesuatu yang lain, suatu kebutuhan yang tak dapat diberikan oleh katakanlah karir tadi. Dan suatu hari saya diajak oleh seorang kawan untuk beribadah di satu gereja yang bercorak karismatik begitu, dan saya tidak tahu kenapa demikian terjadi. Justru hari itu pertama saya ke gereja, saya mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Saya tidak terbiasa dengan cara ibadah, kalau bertepuk tangan, menari-nari gitu. Tapi kali itu saya walaupun ada rasa aneh dengan suasana itu, tapi saya seperti tertahan di ruang gereja itu. Dan itu saya momen yang tidak biasa saya alami, termasuk saya menangis tanpa malu dilihat oh, orang. Dan saya kemudian mengikuti larut dalam ibadah itu. Itulah yang saya kenal dengan istilah personal encountering dengan ya. Tuhan. Perjumpaan pribadi, dan itu membimbing hidup saya kepada arah yang dikehendaki. Ternyata saya dikehendaki untuk menjadi hamba Tuhan. Maka kekosongan jiwa tadi sudah terisi Pak Seno. Kurang lebih begitu. Jadi saya pikir keputusan yang tidak akan pernah saya sesali tahun 98 itu menjadi sejarah hidup saya. Andai kata saya tidak ambil keputusan itu, bisa jadi ya tidak seperti ini keadaan saya sekarang. Ya gitu Pak Seno, kurang Iya, lebih iya, iya. Itu ketika historical background-nya. ketika ngambil keputusan itu semudah membalikan telapak tangan, abang tinggal resign atau ada pergumulan dari orang terdekat, mungkin zaman itu kekasih kah atau keluarga kah atau gimana bang? Iya, sebetulnya keputusan tadi tidak mudah, tidak dalam sehari dua hari. Hmm, hmm. Digumuli panjang, di apa namanya itu direnung-renungkan,
Tapi kemudian memang saya sudah jenuh, memang bukan tempatnya untuk duduk di belakang meja gitu. Oke. Orangnya bukanlah orang yang akan menjadi seorang yang menghitung angka-angka, itu memang bagi saya mungkin sesuatu yang tidak menyenangkan gitu. Sehingga ketika diajak ke gereja itu sebetulnya saya pikir saya hanya untuk beribadah, tidak akan ada prediksi akan terjadi sesuatu gitu. Dan memang karena akumulasi kegelisahan yang panjang itu, maka jawabannya sekarang datang bagaikan siraman air yang sejuk gitu ya, Ya. macam gelombang air yang mengisi kehausan saya yang panjang gitu. Sehingga keputusan untuk menjadi hamba Tuhan itu tentu akan berhari-hari digumuli juga setelah itu. Ya, Kurang ya. lebih kira-kira setengah tahun ya, masih menghadiri dulu KKR kemana-mana, menghadiri kebaktian di berbagai tempat, lalu kemudian pada bulan Oktober kalau nggak salah menjelang akhir tahun 98 itu, saya sudah memantapkan diri untuk menjadi seorang hamba Tuhan, dan kebetulan tahun 2020 ada kelas salah satu STT yang dulu kita kuliah, Ya, ya. saya memasukinya gitu. Berarti Abang dulu background-nya tuh Protestan gitu ya? Apa gereja? Ya, saya dari aliran Lutheran lah, tentu dari masa kecilnya di Oke. gereja yang Torak Lutheran, dan ya tentu ada suatu semacam switching ya, perubahan ya, pergeseran, termasuk misalnya waktu itu saya memutuskan untuk mengalami atau menerima baptisan gitu. Iya, Karena kalau tentu berbeda. kalau saya dulu kan juga sama ya, gerejanya Protestan. Saya itu ketika diajak berkali-kali awalnya sama beberapa teman ke gereja karismatik gitu ya. Saya menolak jujur Bang, karena Hmm. saya udah bisa ngebayangin gitu ya, aliran karismatik berarti kurang lebih kayak Pentakosta, tepuk tangan, nangis-nangis, jadi ada penolakan-penolakan. Nah, kenapa Abang, berarti itu belum pernah sebelumnya ke karismatik kan Bang? Baru pertama kali diajak dan Abang langsung mengalami perjumpaan itu. Itu Ya, kalau kok ya, bisa langsung ya, diajak langsung mau gitu loh. ya. Kalau ke gereja karismatik memang itu pertama kali. Oh, Tapi kalau misalnya ibadah suasana karismatik dahulu waktu kuliah di USU memang udah biasa. oke, oke. Persekutuan mahasiswa sudah biasa. Cuman untuk benar-benar berada di gereja yang corak karismatik baru itu pertama kali. Oke. Maka nanti dalam teologi saya kembangkan bahwa sebetulnya kelahiran baru itu adalah intervensi Roh Kudus. Ah, Karena bukan agenda saya. Saya tidak punya planning untuk itu. Jadi intervensi Roh Kudus internal di dalam diri saya. Internal dan personal. Jadi sebetulnya kelahiran baru yang saya kembangkan dalam paham doktrinnya gitu adalah intervensi dari Roh Kudus, kelahiran dari Roh Kudus. Sehingga memang kadangkala ada keputusan-keputusan yang mungkin bagi orang lain kok begitu gitu ya, nggak dipahami. Bagi orang lain mungkin itu tidak menarik, tapi bagi kita yang telah mengalami lawakan ini, maka itu menjadi sesuatu yang itulah jalannya gitu. iya, Itu iya, bukan iya. sesuatu yang harus ditolak. Kurang lebih gitu. Iya ya. Jadi memang kalau dari cerita Abang tadi kelihatan jelas banget ya apa peran Roh Kudus itu, karena ya Ya, bagi saya kalau saya berusaha untuk objektif agak aneh juga gitu ya. Tadinya sama sekali tidak karismatik, diajak ada pergumulan, terus ada diajak ke gereja untuk pertama kalinya ke gereja karismatik, langsung mengalami perjumpaan. Saya aja kayaknya baru beberapa kali setelah setelah ke karismatik itu, ke tempat itu baru mengalami yang namanya ya tadi perjumpaan pribadi, nangis gak bisa dibendung, berbahasa lidah baru gitu ya. Itu setelah proses berkali-kali. Kalau Abang kan langsung mengalami ini ya, emang unik sekali ya untuk ya. Memang itu kelahiran baru. Kalau berbahasa rohnya sih itu terjadi 2 tahun lagi. iya, iya, iya. 2 tahun lagi setelah itu. Ada proses panjang ya, iya, iya. Proses panjang. Tetapi memang saya memahami cara Tuhan mengintervensi orang pada konteks masing-masing. Betul. Tidak disamaratakan. Iya, Bagi orang tertentu mungkin sudah sejak bayi atau dari kecil gitu, katakanlah Yohanes Pembaptis juga mengalami lawatan itu ketika dia di rahim ibunya. iya, Sedangkan orang-orang tertentu seperti Petrus barangkali sesudah di masa dewasanya. iya, Ada iya. juga orang di masa tuanya. Jadi bagi saya di usia manapun dan usia manapun, sebetulnya bagi saya keselamatan itu adalah kita menanggapi anugerah yang sedang ditawarkan, sedang disalurkan. Iya, iya. Itulah momen lahir baru saya. Iya. Ya, terus yang saya ingat tadi dari Bang Bahtiar ini terus saya kan
masuk di gelombang kedua ya Bang di Ya, ya. STT itu. Jadi saya baru cukup kenal dengan Abang ketika akhirnya saya agak dulu Pak Junifrius Kultom apa namanya yang ngurus akademis itu saya rayu dia, saya boleh nggak pagi sore gitu. Baru ketika Ya, ketemu ya. kelas pagi ketemu Abang, yang saya lihat gini Bang, kalau saya ya Bang ya, saya kan masuk di STT itu di usia 27-an tahun. Iya. Terus saya sudah punya degree, saya juga sudah sempat bekerja. Terus Hmm. ketika masuk ke kelas malam itu, angkatan kedua itu kelas malam di Menteng Prada, ada teman-teman saya yang baru lulus SMA kan, 17 tahun, 18 Ya, tahun, ya. ya. Di kantor orang yang lebih tua aja manggil saya Pak gitu, tiba-tiba di situ, no, no, no. Saya merasa oh ini kok masuk ke STT malah nggak ada sopan santunnya, nggak ada etikanya gitu. Ya, Nah, iya, iya. abang kan lebih senior lagi daripada saya kan, dan Iya, dan saya tahu juga di kelas abang itu, di angkatan abang, ada yang juga baru lulus SMA juga yang saya tahu karena usianya sangat iya. muda. Dan itu gimana tuh Bang? Kalau saya sendiri dulu itu sempat sempat goyang juga tuh. Ini bener nggak nyaman banget nih. Kalau abang, apalagi pasti posisi pekerjaan abang lebih bagus daripada saya gitu karena lebih senior gitu kan. Dan menjumpai teman-teman yang begitu, adakah eh, rasa gimana Iya. gitu? Ada sih rasa tidak terima gitu ya. Ah, Kok kadang-kadang kita dicandain dengan cara orang di bawah umur kita. Cuman saya tertolong juga karena waktu itu ada yang di lebih tua kelas ya? saya itu orang senior ada juga, beberapa. Iya, Ada iya, Bang iya. Manuel, ada Pak Alemar, masih ingat Pak Oh Alemar iya, iya, senior. iya, iya, Tahun iya, lebih tua, waktu itu dia udah usia 65 ya. iya, iya, iya. Sehingga saya lebih 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 mudah penyesuaian karena ada uh, kroni kita di dalam yang seusia gitu. Iya, Jadi iya. lebih mudah menghadapinya. Tapi kadang-kadang ya terganggu, apalagi kalau ditanya ya, kita bercanda-canda, menikahlah gitu. Abang Yeremia duluan lah katanya. Itu kan Iya, iya, orang. iya. Iya, paling kan udah lewati fase itu ya. Yang saya kenal abang tuh, abang dulu ya paling menonjol lah ya dalam akademis, dalam dalam mungkin karena juga dewasa juga ya, dewasa sudah cukup matang, pengalaman, terus juga mungkin tadi panggilannya benar-benar direspon sungguh sehingga ketika Ya sebelum saya tambahkan dikit Mas, ya, saya itu sebetulnya sesudah lahir baru dalam perjalanan rohani, baru sadar sebetulnya ada mimpi yang saya terima usia 11 tahun. oh, kenapa tuh? Kenapa tuh? Masih kecil, ada mimpi itu ada tangan, kita sebutlah tangan yang mengintervensi kita, memanggil seperti menyodorkan tangannya kepadaku dengan panggilan ayo gitu. Cuman saya tidak pahami waktu itu dan tidak ada tempat untuk mencari penjelasan. Orang tua saya bilang itu bunga-bunga tidur, orang yang lain bilang itu rohnya leluhur. Jadi tanpa bimbingan untuk kita sebetulnya perlu ada bimbingan itu di situ mengkait kita. Sehingga mungkin dengan berbagai faktor itu saya lalaikan, saya lupa-lupakan itu dari 11 tahun, kemudian saya lahir baru itu hampir 31 tahun. Jadi kurang lebih itu saya telah mendiamkan suara itu 20 tahun lebih. Makin cepat sebetulnya ditanggapi panggilan Tuhan makin baik. Jadi saya mengingat panggilan tadi, maka cepat saya seperti mengejar sesuatu Pak Seno perkuliahan karena memang panggilan sudah lama. Ini dia yang dulu gitu. Jadi saya harus mengejar ketinggalan. Ada spirit itu pada saya. Iya, iya, Karena saya yang late respon. iya, Jadi iya. saya yang late respon, saya yang harus berlari pontang-panting. Sehingga mungkin lebih mudah saya siaplah diperlakukan bagaimanapun, disepelekan atau apa gitu, lebih mudah menerima karena saya yang late respon gitu. Iya, iya, iya. Ya, beda-beda tipis lah sama saya juga. Kalau saya bukan ada mimpi begitu, tapi ya kurang lebih agak terlambat juga menerima bahwa menyadari bahwa saya sudah dipanggil Tuhan. Makanya ketika saya hampir sama kayak Abang ketika masuk itu pengen cepet-cepet gitu ya, kuliah pagi Iya, sore dan lain iya. sebagainya. Dan kan perjalanannya Abang akhirnya Abang selesai, terus juga melanjutkan studi di S2, S3 sekarang ini. Eh, dan dalam perjalanan itu Abang dapat panggilannya, karunianya ke arah mana gitu Bang? Taunya tuh kapan dan mantapnya tuh kapan gitu? Iya, eh, saya pernah melakukan tes karunia tertulis, tapi saya anggap kurang akurat.
kurang Du- akurat, Dulu bukannya salah. itu ya, dulu almarhum apa namanya, siapa? Almarhum yang bekas mantan ketua sinode kan, Pak Pak siapa? Ketua sinode GB sebelum sekarang, Pak Siapa dosen kita, dosen kita, Japali Marbun, Kabupaten Marbun? si adiknya kan yang tes karunia di Oh, tempat kita. Yohanes Marbun, Nggak, iya, Pak, iya, iya iya Yohanes Marbun dulu pakai UI ya kalau nggak salah ya. ya, Iya ya. iya 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 iya. Cuman saya anggap kurang akurat karena mungkin desain kuesionernya juga Oke. ya menentukan kemudian kejujuran kita kan. Iya. Maka saya sebetulnya eh, mengenali karunia saya bukan dengan karunia tertulis, tapi ketika kita sama-sama mengajar, Hmm. ketika kita dilibatkan mengajar di STT, mungkin saya hanya duluan berapa bulan dari Pak Seno kan, jadi dosen, dan saya kenali ketika saya mengajar itu, respon mereka secara umum baik gitu, maka itu konfirmasi. Ya, ya. Maka saya lanjutkan terus gitu. Jadi saya kira tes karunia terbaik adalah praktek, dipraktekkan, nanti akan kelihatan. Jangan kita bilang kita karunia mujizat dan kesembuhan, tapi 100 yang didoakan mati semua misalnya kan. Jadi Iya, praktek saya kira baik. Jadi dengan itu saya dibimbing, maka saya menekuni dunia mengajar. Kemudian accidentally ketika di Medan didaulat menjadi gembala. nah ya. Sesuatu yang bukan tipikal pribadi saya. Tetapi saya maulah apapun yang disuruh Tuhan akan saya mau. Dan pelan-pelan saya kira saya akan bisa menyesuaikan juga menjadi seorang berkarakter gembala, sesuatu yang tidak saya sukai, tapi kalau disuruh ya itulah gitu. Jadi sekarang saya kembangkan karunia mengajar dan entah ini karunia juga menjadi gembala. Nah kalau tadi ngajar, abang beberapa bulan ngajar langsung ngeh, oh iya ya, ini gue suka nih, ini panggilan Iya, nih, ini karunia. Nah kalau mengembalakan kan udah berapa tahun bang? Tahun, 2 tahun? kalau menggembalakan ini saya kurang lebih sudah masuk 5 tahun, 5 tahun hampir terus 5 tahun. gimana tuh perasaannya? Iya, memang dunia mengajar kan dunia yang ideal ya. Eh, Pelajaran kan seluruhnya ranah ideal. Di dalam praktek kadang-kadang berbenturan juga ya, Iya, iya. berbenturan juga. Tidak semua yang benar menurut textbook gitu, maka itu serta-merta mudah diterapkan di lapangan. Jadi bagi saya sih sebagai gembala misalnya gini, agak berbeda pendekatannya. Kalau dulu kan kita waktu muda, waktu kuliah berpikir saya akan menghasilkan khotbah yang menggelegar, saya akan membuat khotbah yang berapi-api, bernyala-nyala gitu. Nah, sesudah gembala kita makin sadar bukan itu yang dibutuhkan jemaat, tapi konsistensi kita dalam berkhotbah, konsistensi khotbah kita dengan kehidupan kita. Saya kira itu jauh lebih baik sehingga sudah berhenti saya bermimpi-mimpi menjadi pengkhotbah Singapodium gitu ya. Iya, Karena justru yang membekali jemaat itu kan keseharian kita. iya. Nah justru itu kan kita pernah berdiskusi kan kita diundang dalam satu grup WhatsApp itu ya bang ya. Ya saya Ya, bang, mas datang dong gitu kan. Saya kan sempat bilang, aduh bang, gue kalau di grup ini kayak orang bodoh begitu gitu kan karena bahasanya tinggi, sedangkan saya udah mengembalakan kan ya, itu bukan kebutuhan saya gitu loh. Apa nggak saya udah nggak di iya. situ lagi. Jadi Passion kita di situ ya. iya, jadi saya tuh jujur aja kagum sama abang gitu karena udah mengembalakan kok masih juga bisa bertekun dalam dunia pendidikan teologi ya gitu. Kalau saya jujur aja, meski sekarang ini kan memang saya ngelola lah SCT Sangkakala di tempat kita, tapi saya udah bilang awalnya saya nggak mau ngajar, saya cuma memberikan fasilitas buat teman-teman bisa upgrade teologi, hanya itu aja fasilitator saja. Karena memang saya gimana? Nah kalau ya terbukti kan bang, kalau seorang teolog yang hebat itu biasanya bukan gembala. Dan kalau Ya, gembala yang punya karir cukup baik itu biasanya bukan seorang akademisi gitu kan.